Diriwayatkan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan qila fi Uhud, ghazwatu Uhudin, katanya atau dikatakan pada perang Uhud itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik kuda. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik kuda, di belakangnya itu ada seorang sahabat yang menemani Nabi Muhammad juga naik kuda. Namanya sahabat Ukasyah radhiyallahu taala anhu. Nah ini perlu diingat ya. Ada siapa? Ada Rasulullah naik kuda, di belakangnya ada sahabat Ukasyah juga naik kuda. Ini saya anggap titik dulu ini ya. Ini judulnya. Nah, suatu saat tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari beliau akan wafat, sudah dekat wafat ini, tatkala turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah dekat, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian semua menyaksikan orang-orang itu pada masuk Islam dengan berbondong-bondong, kan begitu. Ini dalam riwayat sebagian para sahabat senang. Wah, ini kemenangan kita, ini perjuangan kita berhasil. Karena Mekah terutama ya, kota Mekah mau berserah diri masuk Islam. Tapi ada salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala yang menangis. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tatkala beliau ditanya, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Padahal kemenangan sudah di depan mata." Jawab beliau, "Kalau sudah menang demikian ini, kemungkinan besar Nabi Muhammad akan dipanggil oleh Allah. Saya sedih kalau ditinggal Nabi Muhammad wafat." Begitu. Nah, di saat kejadian seperti itu Nabi Muhammad sakit. Tatkala Nabi Muhammad sakit itu, kemudian beliau pergi ke masjid yang dekat dengan rumahnya dan beliau naik mimbar. Begitu. Di atas mimbar beliau mengumumkan, mungkin praktis saya terjemahkan ya, "Wahai sahabat-sahabatku, bila mana selama aku bergaul dengan kalian, aku berbuat aniaya atau zalim, maka sekaranglah waktunya tunjukkan di mana kedzalimanku pada kalian, aku akan minta maaf." Kurang lebih begitu. Maksudnya agar nanti di akhirat tidak ada satu orang pun yang menuntut kepadaku atas kedzalimanku, maksudnya hak adami begitu. Sudah? Para sahabat diam, tentu saja mereka sungkan kan ya. Takut juga, gimana? Ini seorang nabi. Mana ada nabi berbuat salah ya. Apalagi ini para sahabat murid-muridnya ini. Tatkala orang-orang pada diam semuanya membisu, tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ukasyah mengacungkan tangannya. "Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Tatkala ditanya, "Hai Ukasyah, apa salahku kepada engkau hai Ukasyah sehingga aku bisa minta maaf? Tunjukkan," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Ukasyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ingatkah engkau waktu kita berada pada perang Uhud? Ya, nah, saat itu engkau naik kuda dan aku di belakangmu juga naik kuda. Waktu itu engkau mencambuk kudamu agar maju ke depan maksudnya. Tapi cambuk itu sesungguhnya tidak kena kudamu melainkan kena badanku ya Rasul. Kalau itu engkau anggap termasuk kedzaliman, maka hari ini aku menuntut sebagaimana permintaan tadi ya Rasulullah." Begitu. Para sahabat ini ya bingung semua ya, gimana ini? Kok ada sahabat yang menuntut Rasulullah itu gimana ini? Ringkas cerita, ya kawan,
Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, "Hai para sahabatku, ini urusannya bukan aku dengan kalian, tapi urusannya adalah aku dengan Ukasha. Agar aku tidak dituntut di akhirat, sebaiknya Ukasha membalas apa yang pernah aku lakukan terhadap Ukasha." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ya ikhwan, katanya sahabat Ukasha, "Ya Rasulullah, dulu waktu kau mencambuk, aku itu menggunakan cambuk. Karena itu aku minta cambuk yang dulu kau pakai, yaitu yang akan aku pakai untuk mencambukmu." Akhirnya Rasulullah perintah mencari cambuk itu, ternyata berada di rumahnya putrinya, yaitu Siti Fatimah. Akhirnya cambuk tersebut diserahkan kepada sahabat Ukasha. Kemudian, "Silakan hai Ukasha." Kata sahabat Ukasha, "Ya Rasulullah, dulu waktu aku terkena cambukmu itu, ini kita ini sejajar, posisi kita sejajar. Sekarang kau ada di mimbar, aku di bawah. Bagaimana mungkin aku akan mencambukmu sedangkan engkau di atas dan aku di bawah? Nggak adil namanya." Akhirnya Rasulullah turun ke tanah sehingga posisinya sejajar dengan sahabat Ukasha radhiyallahu ta'ala. "Baik Ukasha, silakan cambuk aku." Kemudian sahabat Ukasha mengatakan, "Satu lagi ya Rasulullah." Ini ada apa ini kata para sahabat? Kok banyak tuntutannya ini? Apa lagi? "Begini ya Rasulullah, ketahuilah, tatkala engkau mencambuk aku itu, saat tersebut aku sedang tidak pakai baju," maksudnya telanjang dada. "Maka kalau aku mencambuk engkau sedangkan kau pakai baju juga tidak adil. Karena itu aku minta engkau membuka baju." Akhirnya Rasulullah bersedia membuka bajunya, dan para sahabat itu udah marah ini. Dan Sayyidina Ukasha maju selangkah demi selangkah untuk mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cambuk yang dipegang. Nah, ini para sahabat gemetar ini, takut melihat bagaimana kalau Rasulullah dicambuk betulan dengan cambuk itu oleh sahabat Ukasha. Pasti para sahabat nggak tega begitu. Ternyata begitu dekat, kurang 1 meter, cambuk ini diapakan? Dibuang oleh sahabat Ukasha, dan sahabat Ukasha langsung maju ke depan merangkul Nabi, dan beliau mencium dada atau kulitnya Nabi sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku pernah dengar engkau bersabda, barang siapa yang kulitnya itu menyentuh kulitku, maka kelak kulit tersebut atau kulit orang itu tidak akan terbakar di api neraka." Begitu. Aku kepingin seperti itu ya Rasulullah. Artinya sebenarnya sahabat Ukasha itu sejak lama ingin mencium kulitnya Nabi, tapi nggak tahu caranya gimana ini. Mumpung ada kesempatan ya, ditanya, lebih baik beliau bikin drama seperti itu ya, membuat drama yang seru, sahabat pada gemetar semua. Ternyata pada akhirnya beliau tidak mencambuk Rasulullah, tapi justru mencium badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Hai para sahabatku, barang siapa di antara kalian ingin melihat salah satu penduduk surga, ini loh orangnya, ya ini Ukasha ini orangnya." Begitu ya ikhwan. Nah, dalam riwayat ini kita tidak melihat bagaimana sahabat Ukasha, ya, itu suatu hal yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti bagaimana cinta sahabat Ukasha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita jadikan istimbat atau kias dalam dalil kita adalah bagaimana Rasulullah di akhir hayat beliau meminta maaf kepada para sahabat, padahal para sahabat itu adalah murid-murid beliau. Mungkin dalam gambaran lebih mudah bahasa Indonesia, sepertinya Nabi Muhammad itu adalah seorang bos, sedangkan siapa?
para sahabat ini adalah anak buahnya, tapi seorang pimpinan justru meminta maaf kepada para anak buahnya. Ini sangat luar biasa. Ya, itu bukan sekedar bos-bos dalam perusahaan. Ini adalah pimpinan umat seluruh dunia. Minta maaf kepada orang-orang yang dipimpinnya. Luar biasa. Itulah diantara dari sekian banyak apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam dunia. Halal bihalal, permintaan maaf, permintaan kehalalan, gitu ya, dari orang-orang yang senantiasa hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Itu namanya tolabul halal minan Nabi, ya, permintaan maaf dari Nabi, kan gitu ya. Kepada siapa? Ila ashabihi, kepada para sahabatnya. Inilah dalil kita mengadakan Yaumul Istihlal, hari permintaan maaf. Bahasa Indonesianya halal bi halal. Jelas ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin.